Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Listiani, NPM 1711070096. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Spiritual Anak Usia Dini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan metode moral dan spiritual anak usia dini, dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Karakteristik perkembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan spiritual anak usia dini. Spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti napas ataupun udara. Sprint memberikan hidup ataupun menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan. Berarti mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Konsep kepercayaan mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kedua yaitu kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan dan keyakinan sepenuhnya. Ini Wilco mengemukakan kecerdasan spiritual adalah kepercayaan terhadap kekuatan yang bersikap ketuhanan. Ekspresi dari kepercayaan ini sistem kepercayaan yang khusus, baik yang bersifat suci maupun propati. Jalan hidup dalam merasakan rasa cinta dan kepercayaan terhadap Tuhan, dan masih banyak lagi. Pendapat tersebut juga didukung oleh Surya. Dia menuliskan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk merasakan keberagaman seseorang. Jadi kecerdasan spiritual dapat diasah ketika seseorang memeluk agama, percaya terhadap keberadaan Tuhan, maka dari itu bagi setiap agama memiliki kewajiban bagi pemeluknya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu agama adalah sebagai sistem organisasi, kepercayaan dan kepribadatan di mana seseorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahiriah mengenai spiritualitasnya. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Jadi pengembangan spiritual anak usia dini adalah proses atau tahapan yang dilakukan anak untuk menumbuhkan keyakinan, mempercaya adanya ketuhanan atau keberadaan Tuhan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai agama yang dianutnya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan manusia. Aspek spiritual kaitannya dengan aspek lain. Aspek spiritual ataupun agama kaitannya dengan aspek lain antara agama emosional, moral, dan sosial, yaitu dengan adanya aturan-aturan dalam agama, itu maka manusia dapat mengetahui, memahami, serta merealisasikan aturan-aturan yang ada di dalam agama tersebut. Dengan adanya aturan-aturan yang ada dalam agama itu, manusia dapat mengendalikan emosi, dan selain itu manusia juga harus memiliki kemampuan dan strategi untuk mengatur emosinya. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan emosi, Nabi Muhammad SAW mengajarkan, apabila salah seorang dari kalian marah sambil berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika rasa marah itu hilang dari dirinya, maka hal itu sudahlah cukup. Namun jika masih belum pulang juga hendaknya dia berbaring. Sesungguhnya rasa marah itu termasuk godaan dari setan, dan sesungguhnya setan itu adalah ciptaan dari api. Sesungguhnya api hanya bisa padamkan dengan air. Oleh karena itu, jika salah satu di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar manusia itu tidak berlebih-lebihan dalam meluapkan emosinya. Intensitas emosi yang terlalu tinggi dapat membuat seseorang kehilangan kontrol, baik emosi negatif maupun positif. Dan juga dengan adanya aturan-aturan itu, manusia bisa membedakan yang baik dan buruk. Di samping itu,
Dengan kita memahami agama, kita dapat bekerja sama atau bersosialisasi antar sesama manusia. Yang pertama yaitu spiritual dan religiusitas. Meskipun keduanya agama dan spiritualitas terlanjur dipisahkan, namun untuk pemenuhan makna hidup manusia yang sejati nampaknya harus ada upaya pemaduan antara spiritualitas dan agama. Agama memang tidak sama dengan spiritualitas, namun agama merupakan bentuk spiritualitas yang hidup dalam peradaban dengan penyataan William Irwin Thompson. Kedua yaitu spiritualitas dalam psikologi humanistik. Psikologi humanistik berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi-potensi yang baik, minimal lebih banyak baiknya daripada buruknya. Psikologi humanistik memusatkan perhatian untuk menelaah kualitas-kualitas ya insani, yakni sifat-sifat kemampuan khusus manusia yang terpatri pada eksistensinya seperti kemampuan abstrak, daya analisis dan sintesis, imajinasi, kreativitas, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, aktualisasi diri, makna hidup, pengembangan pribadi, sikap etis dan rasa estetika. Karakteristik perkembangan spiritual anak usia dini yaitu masa anak-anak ataupun sikap keagamaan reseptif. Meskipun banyak bertanya pandangan ketuhanan yang dipersonifikasikan, penghayatan secara rohania masih belum paham. Masa anak sekolah, sikap keagamaan bersifat reseptif dan disertai pengertian pandangan ketuhanan diterangkan secara rasional. Penghayatan secara rohani makin mendalam. Jadi hubungan pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual diantaranya cara seseorang dalam memecahkan masalah, hubungan manusia dengan lingkungan, dasar kecerdasan yang penting gambaran kecerdasan seseorang, prinsip di dalam kehidupan sebagai dasar pembentukan spiritual, pemahaman agama yang pertama, dasar pemahaman kehidupan mudah dalam menjalani kehidupan, pelajaran dalam sikap beragama. Baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.